Selamat pagi, Shalom, selamat datang di ibadah online Jesus Center Church Cijantung. Saudara, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kami JCC Cijantung berharap saudara tidak hanya menonton, tapi bisa bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pujian penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan disampaikan. Maka itu kami berharap dan menghimbau agar saudara bisa menonaktifkan gadget smartphone saudara atau menjauh dari distraksi-distraksi yang mengganggu kelancaran saudara beribadah dan memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga ingin memberikan informasi untuk saudara yang ingin memberikan donasi terhadap gereja. Saudara bisa melakukannya melalui transfer ke rekening Yayasan Makmur Sejahtera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom semuanya, selamat datang di ibadah online kita hari ini, di ibadah GCC Cijantung dan Impact Music saudara. Walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu saudara, tapi tidak pernah bisa menghentikan kita untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan. Dan hari ini kita sedang memasuki Minggu Palem, mari kita sambut Raja kita yang mulia, Raja kita yang dahsyat, Hosana bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ku nyanyi Hosana bagimu, pujian dari hatiku. Inilah sembahku, oh Yesus. Ku nyanyi Hosana bagimu, pujian baru untukmu. Inilah sembahku, oh Yesus. Ku nyanyi Hosana bagimu, pujian dari hatiku. Inilah sembahku, oh Yesus. Ku nyanyi Hosana bagimu, pujian baru untukmu. Inilah sembahku, oh Yesus. Bersama-sama kita. Ku nyanyi Hosana bagimu, pujian dari hatiku. Inilah sembahku, oh Yesus. Ku nyanyi Hosana bagimu, pujian
ditinggikan untuk selamanya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang di ibadah gereja JCC Cijantung dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus kiranya menyertai saudara. Ini ada pertama kalinya kita merayakan hari raya Minggu Palem, Minggu suci daripada umat Kristiani di seluruh dunia. Kita merayakannya, kita mendengarkan firman bersama-sama dari rumah saudara masing-masing lewat internet. Nah, hari ini adalah Minggu Palem. Semua orang merayakan di mana memperingati akan peringatan hari besar Minggu Palem, yakni di mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk terakhir kalinya sebelum dia disalibkan. Di saat hari Minggu itu dia naik keledai, lalu orang-orang melambai-lambaikan pohon ranting, daun palem, menghormati, memberikan bajunya untuk jalannya. Tuhan Yesus menunggangi seekor keledai dan semua mengelulukan Hosana, Hosana. Kita lihat dari Yohanes 12 ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem, kita garis bawahi kata palem, dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Semua orang mengelulukan Tuhan Yesus, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sambil mereka mengambil daun palem, Yohanes menuliskan kata palem dan diberikan untuk menghormati Tuhan Yesus. Ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda, garis bawahi kata keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Ayat 16, mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Hari ini kita akan belajar dua hal, yakni tentang palem, daun palem, makna daun palem, dan yang kedua adalah keledai yang ditunggangi Tuhan Yesus. Yang pertama kita bahas mengenai keledai. Tuhan menaiki seekor keledai. Tuhan memilih tunggangannya seekor keledai. Dia tidak memilih kuda yang gagah perkasa, menandakan kekuasaan raja yang besar. Dia tidak memilih kuda, tetapi dia memilih seekor keledai yang muda, menandakan bahwa Tuhan Yesus memakai hewan yang tidak menunjukkan kegagahan manusia, tetapi dia memakai seekor keledai beban yang sangat biasa saja. Artinya Tuhan Yesus bisa memakai orang yang biasa, siapapun dia. Tuhan bisa memakai orang yang biasa, siapapun Anda, dimanapun Anda. Tuhan bisa mengangkat saudara karena dia mengasihi saudara. Keledai menunjukkan bahwa kita semua hanya orang biasa yang Tuhan bisa pakai. Arti yang kedua adalah tentang keledai ini, bahwa peringatan kepada kita semua yang sudah dipakai Tuhan. Apabila saudara melayani atau sebagai hamba Tuhan atau melayani di gereja, keledai itu bukan hewan hebat seperti kuda, tetapi keledai itu ditunggangi Yesus.
Saat Yesus naik di atas keledai, semua orang tepuk tangan. Semua orang melambaikan daun palem. Semua orang melemparkan bajunya ke jalan supaya keledai itu lewat. Semua orang berteriak, "Hosana, hebat engkau, luar biasa." Fasilitas diberikan. Tetapi saat itu terjadi apabila saudara melayani, ataupun saudara sebagai hamba Tuhan dimanapun engkau berada, engkau harus tetap ingat, saya harus tetap ingat bahwa kita itu hanya keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Semua orang tepuk tangan karena melihat siapa yang di atas kita. Membuat kita harus selalu rendah hati. Rendah hati. Rendah hatilah. Yang kedua adalah tentang pohon palem. Daun palem. Daun palem ini dipakai menjadi lambang negara, dan koin mata uang banyak memakai gambar palem. Lalu lambang negara, beberapa negara memakai lambang daun palem, karena palem ini satu tumbuhan yang fungsinya banyak, dari bawah sampai atas semuanya dapat dimanfaatkan. Sehingga waktu Tuhan Yesus melewati, dia menunggangi keledai, banyak orang mengangkat daun palem dan berteriak, "Hosana," artinya lambang raja. Daun palem itu lambang raja. King has arrived. Raja sudah datang. Nah, saya mau mengajak saudara melihat dari Wahyu 7 ayat 9. Apa yang terjadi di bumi juga terjadi di surga. Yohanes melihat dalam satu penglihatan, Wahyu 7 ayat 9. Saya mau saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus jalan, lalu orang-orang memberikan daun palem sebagai tanda raja. Lalu di kitab Wahyu, saya ulangi lagi, di kitab Wahyu, Yohanes melihat satu penglihatan di surga. Dan di surga dia melihat penglihatan sebagai berikut. Aku melihat, Wahyu 7 ayat 9, sesungguhnya ada kumpulan besar orang, banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih. Kita garis bawahi kata jubah putih. Lalu ada tulisan ini, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi ada suku bangsa yang begitu banyak, kaum dan bahasa. Mereka semua pakai jubah putih di surga nanti. Dan mereka nanti pegang daun palem. Dan mereka berseru kepada tahta di hadapan itu, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan setelah mereka berkata itu, semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk di surga itu, mereka tersungkur di hadapan tahta dan menyembah Allah. Ayat 12, sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya." Lalu dalam penglihatan itu, Yohanes melihat seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapa mereka yang memakai jubah putih yang tadi kita baca? Siapa mereka dan dari mana mereka datang?" Ayat 14, maka kataku, kata Yohanes kepadanya, "Tuanku, bukankah Tuhan mengetahuinya?" Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar." Perhatikan lagi. "Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Jadi mereka ini adalah saudara dan saya. Mereka ini adalah dari berbagai kaum, suku, bangsa, dan bahasa yang dosa mereka disucikan oleh Anak Domba, oleh Yesus Kristus. Nanti kelak kita di surga, kita akan pegang daun palem dan berkata, "Keselamatan bagi Anak Domba." Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di atas mereka. Tuhan menaungi kita nanti dengan kemahnya.
Ayat 16, mereka, yaitu saudara dan saya, tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa saudara dan saya. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu, yakni Kristus, akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Inilah arti Minggu Palem. Yang pertama tadi keledai, kita harus ingat, harus senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Dan juga jangan minder, karena Tuhan bisa memakai siapapun kita. Yang kedua, arti daun palem di sini, artinya palem lambang raja. Tidak hanya di dunia kita menghormati Tuhan Yesus, nanti kelak jubah kita yang penuh dosa, Tuhan buat putih, dan kita memegang daun palem. Dan tidak ada air mata di surga, tidak ada terik panas matahari, karena Tuhan memberikan air kehidupan selama-lamanya. Selamat merayakan Minggu Palem. Hosana bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberikan saudara ketenangan dan damai sejahtera di tengah keadaan seperti ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau bermaksud baik terhadap kami semua. Hamba melepaskan berkat, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Sampai bertemu.